Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Olivia Nisa Putri dari Teknik Matematika kelas B. Di sini saya akan membahas tentang pembuktian transformasi. Pembuktian yang akan kita bahas ada 3, yaitu pembuktian contoh 1.17, pembuktian contoh 1.18, dan teorema 1.6. Untuk yang pertama yaitu pembuktian contoh 1.17. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari R dan pusat titik A pada bidang Euclides. Ditetapkan relasi T sebagai berikut. Untuk setiap P elemen V, TP sama dengan V sehingga AP dikali AH sama dengan R kuadrat. Apakah T suatu transformasi? Penyelesaiannya, untuk membuktikan apakah T adalah transformasi, langkah awal yang kita lakukan adalah membuktikan bahwa T merupakan suatu fungsi dari V ke V. Ambil sebaran titik P. Kedudukan P terhadap lingkaran dan titik pusatnya memiliki 4 kemungkinan, yaitu P sama dengan A dan P tidak sama dengan A. Tetapi di dalam lingkaran, P pada lingkaran dan P di luar lingkaran. Untuk P sama dengan A, misalnya H sama dengan T, P sama dengan A, maka AA dikali AH sama dengan R kuadrat. Maka 0 dikali AH sama dengan R kuadrat. Maka AH sama dengan R kuadrat per 0. Hasilnya tidak didefinisikan. Artinya, tidak ada H sehingga AA dikali AH sama dengan R kuadrat. Hal ini berakibat bahwa apabila P sama dengan A, tidak ada H merupakan elemen dari V, sehingga AP dikali AH sama dengan R kuadrat. Jadi, T bukan fungsi dari V ke V. Karena pada langkah pertama, T tidak terbukti suatu fungsi dari V ke V, maka untuk contoh 1.17, T bukan merupakan suatu transformasi. Pembuktian selanjutnya yaitu pembuktian contoh 1.18. Ambil transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V merupakan bidang Euclid, sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P merupakan elemen V. 1.1, jika P sama dengan A, T1 P sama dengan A. 1.2, jika P tidak sama dengan A, T1 P sama dengan P aksen, dengan P aksen titik tengah dari garis AP. Ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalnya, V bidang Euclid dan G merupakan garis tertentu. Untuk setiap P merupakan elemen V, maka 2.1, jika P merupakan elemen dari G, T2P sama dengan P. 2.2, jika P bukan merupakan elemen dari G, T2P sama dengan P aksen, dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidiki. Yang pertama, apakah T2 merupakan suatu transformasi? Yang kedua, apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1? Penyelesaian. Untuk langkah pertama akan dibuktikan bahwa T2 merupakan fungsi dari V ke V. Berdasarkan 2.1, untuk semua X merupakan elemen dari V dan X merupakan elemen dari G, maka X tunggal dari X oleh T2. Berdasarkan 2.2, untuk semua X merupakan elemen dari V dan X bukan merupakan elemen dari G, maka ada tunggal garis tegak lurus kepada G melalui X. Hal ini mengakibatkan tunggalnya titik tengah ruas garis tegak lurus dari X ke G. Jadi, untuk X merupakan elemen dari V dan X
bukan merupakan elemen dari G, ada tunggal peta anggota V yang memenuhi 2.2. Jadi, T2 suatu fungsi dari V ke V. Langkah selanjutnya akan dibuktikan bahwa T2 merupakan fungsi bijektif. Langkah awal, buktikan bahwa T2 merupakan fungsi kepada. Ambil sebarang Y merupakan elemen dari V. Apabila Y merupakan elemen dari G, ada prapeta Y oleh T2. Apabila Y bukan merupakan elemen dari G, maka ada tunggal garis L yang tegak lurus dengan G, yaitu Y. Misalnya, N sama dengan G irisan L. Akibatnya, ada garis NY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y merupakan elemen dari garis NX dan garis YN sama dengan garis XY. Dari uraian ini ada X sehingga garis YX tegak lurus dengan G dan Y sama dengan TX. Jadi T2 merupakan fungsi kepada. Untuk langkah selanjutnya, kita buktikan bahwa T2 merupakan fungsi satu-satu. Ambil 2 titik sebarang X, dengan Y merupakan elemen dari V, sehingga X tidak sama dengan Y. Untuk X, Y pada sisi yang berbeda oleh garis G, T2X tidak sama dengan T2Y, sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Perhatikan pada gambar 1.5. Selanjutnya, untuk X, Y pada sisi yang sama dengan G, dengan garis XY tegak lurus dengan G. Karena garis XY tegak lurus dengan G, maka jarak dari X ke G dengan jarak dari Y ke G berbeda. Akibatnya, T2X tidak sama dengan T2Y, sebab jarak dari T2X ke G separuh jarak dari X ke G. Sementara itu, jarak dari T2Y ke G separuh jarak dari Y ke G. Perhatikan gambar 1.6. Selanjutnya, untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G, XY tidak tegak lurus dengan G. Hal ini berakibat ada garis L melalui X tegak lurus G dan garis M melalui Y tegak lurus dengan G. G sejajar dengan L karena T2X merupakan elemen dari L, T2Y merupakan elemen dari M, dan L tegak sejajar dengan M, maka T2X tidak sama dengan T2Y. Perhatikan gambar 1.7. Jadi T2 merupakan fungsi satu-satu. Karena T2 merupakan fungsi kepada dan satu-satu, T2 pun suatu fungsi bijektif. Dengan demikian, T2 merupakan fungsi dari V kepada V dan bijektif, sehingga T2 disebut sebagai suatu transformasi. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1, kita akan ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A tegak lurus dengan garis G. Akibatnya, titik A dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Ambil sebaran titik P, X, Y merupakan elemen dari V. Didapat T1P sama dengan 1/2X, 1/2B ditambah Y merupakan titik tengah dari AP untuk semua P, X, Y merupakan elemen dari V. T2P sama dengan
X, setengah Y untuk semua P, X, Y merupakan elemen dari V. Pandang T1 bundaran T2 P sama dengan T1 dikali T2 kali P sama dengan T1 dikali setengah X, setengah Y sama dengan setengah X, setengah dikali B ditambah setengah Y. T2 bundaran T1 dikali P sama dengan T2 dikali T2 T1 dikali P sama dengan T2 dikali setengah X, setengah dikali P ditambah Y sama dengan setengah X, 1/4 dikali B ditambah Y. Dari hasil perhitungan di atas, T1 bundaran T2 dikali P tidak sama dengan T2 bundaran T1 dikali P. Untuk semua P, X, Y merupakan elemen dari V. Maka T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Komposisi transformasi tidak berlaku bersifat komutatif. Untuk pembuktian yang terakhir yaitu pembuktian teorema 1.6. Setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Langkah pertama akan kita buktikan apakah adanya balikan dari T. Tetapkan T1 sebagai fungsi berikut. Andaikan X merupakan elemen dari V dengan V merupakan bidang euclid. Karena T suatu transformasi, maka ada prapeta Y merupakan elemen dari V, sehingga TY sama dengan X. Ambil T1X sama dengan Y, artinya T1X prapeta dari X oleh T. Jadi, dari TY sama dengan X, maka T dikali T1X sama dengan X. Karena T dikali T1X sama dengan T bundaran T1 dikali X sama dengan X sama dengan epsilon X. Untuk semua X merupakan elemen dari V. Jadi T bundaran T1 sama dengan epsilon. Selanjutnya T1 bundaran T dikali X sama dengan T1 bundaran TX. Misalkan TX sama dengan B, maka T1B sama dengan X. Jadi T1 bundaran T dikali X sama dengan epsilon X. Untuk semua X merupakan elemen dari V, maka T1 bundaran T sama dengan epsilon. Jadi ada balikan dari T, yaitu T1. Untuk langkah yang kedua, akan kita buktikan balikan dari T, yaitu T1 suatu transformasi. Berdasarkan uraian penetapan T1 di atas, jelas bahwa T1 merupakan suatu fungsi kepada dari V ke V. Jadi cukup menunjukkan bahwa T1 merupakan suatu fungsi satu-satu saja. Untuk itu, ambil sebarang unsur X1 dan X2 pada V sehingga T1 X1 sama dengan T2 X2. Kemudian misalkan A sama dengan T1 X1 sama dengan T1 X2 karena TA sama dengan T dikali T1 X1 sama dengan X1 dan TA sama dengan T dikali T1 X2 sama dengan X2, maka X1 sama dengan X2. Jadi T1 suatu fungsi satu-satu. Karena T1 merupakan fungsi dari V ke V dan satu-satu, maka T1 merupakan fungsi bijektif. Akibatnya, T1 merupakan suatu transformasi. Untuk langkah yang terakhir, kita buktikan bahwa transformasi balikan dari T tidak lebih dari 1.
andaikan ada dua transformasi balikan dari T selain T1, yaitu T2. T2 bundaran T sama dengan T bundaran T2 sama dengan epsilon. Ambil T1 bundaran T sama dengan epsilon. Maka T1 bundaran T bundaran T2 sama dengan epsilon bundaran T2. Maka T1 bundaran T bundaran T2 sama dengan T2. Maka T2 bundaran epsilon sama dengan T2. T2 transformasi balikan dari T. Maka T1 sama dengan T2. Jadi hanya satu transformasi balikan dari T, yaitu T1. Sekian pembahasan pembuktian transformasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.